Halo, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefani Haloho dengan NIM 120210098 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Bapak Syahidus Syuhada STMT, yaitu tugas di pertemuan minggu pertama, materi mengenai proses pembentukan tanah. Mungkin bisa langsung ke soalnya. Jelaskan proses pembentukan bumi dan tahapannya. Jadi kalau berbicara mengenai proses pembentukan bumi itu, ternyata tidak terlepas dari proses pembentukan tata surya. Jadi untuk mampu memahami proses pembentukan bumi, perlu diketahui teori-teori pembentukan bumi. Yang pertama itu adalah teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang. Jadi teori ini menyebutkan bahwa bumi itu terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya, kemudian putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Nah, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk yang namanya galaksi Bima Sakti, yang di dalamnya terdapat tata surya. Jadi bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet, termasuk planet yang kita tempati yaitu bumi. Dalam perkembangannya, dalam teori ini dijelaskan bahwa planet bumi itu terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti yang sekarang ini. Jadi ada 3 tahap dalam teori ini yang menjelaskan proses pembentukan bumi, yaitu yang pertama, awalnya bumi itu tuh masih merupakan planet yang homogen dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur-unsur. Yang kedua, pembentukan perlapisan struktur bumi itu diawali dengan terjadinya proses diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke dalam permukaan. Dan yang terakhir, bumi itu terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, dan kerak bumi. Nah, perubahan di bumi itu tuh disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca. Teori yang kedua yaitu teori pasang surut gas. Jadi teori ini tuh dikemukakan oleh Jens dan Jeffreys dan berbunyi bahwa sebuah bintang besar itu mendekati matahari dalam jarak yang pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi itu ukurannya sangat kecil, penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak dari bulan ke bumi. Tetapi jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekati matahari, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Nah, gunung-gunung tersebut tuh bakal mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali. Dalam lidah yang panas ini tuh terjadi perapatan gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri yaitu planet-planet. Jadi, bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian tubuh matahari tadi melanjutkan perjalanannya ke jagat raya, sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap planet-planet yang berbentuk tadi. Nah, planet-planet itu akan berputar mengelilingi matahari dan mengalami proses pendinginan. Nah, proses pendinginan ini tuh berjalan dengan lambat, dan pada planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, sedangkan planet-planet kecil seperti planet yang kita tempati itu bumi, berjalannya tuh relatif lebih cepat. Teori yang ketiga yaitu teori planetesimal. Jadi di awal abad ke-20 tuh ada ahli astronomi dari Amerika bernama Forrest Ray Moulton beserta ahli geologi bernama Thomas J. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Jadi teori ini tuh mengungkapkan bahwa pada mulanya tuh udah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini tuh didekati oleh sebuah bintang yang sangat besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat tenaga penarikan matahari tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas-gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, dan disebut planetesimal. Planetesimal ini perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet yang kita tempati, yaitu bumi.
Kemudian teori yang berikutnya yaitu teori kabut nebula. Jadi teori ini tuh disempurnakan kembali oleh Pierre de Laplace tahun 1796. Jadi teori kabut nebula itu juga bisa disebut dengan teori kabut Cannes-Laplace. Jadi teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta itu terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas itu membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabit di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat, dan terjadilah pendinginan. Teori yang terakhir dari proses pembentukan bumi yaitu teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi bernama Raymond Arthur Littleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang yang kembar. Salah satu bintang meledak, sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya, termasuk salah satunya adalah bumi. Berikutnya adalah pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Jadi jenis dari peta geologi yang pertama itu ada peta geologi permukaan atau disebut juga sebagai Surface Geological Map. Jadi pada peta geologi permukaan itu memberikan informasi-informasi geologi secara langsung dan terletak di bawah permukaan. Dan ukuran skala peta geologi permukaan itu bervariasi dimulai 1:50.000 atau bisa lebih dari itu. Nah, kegunaan dunia konstruksi itu untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Jadi, kemudahan yang diberikan oleh peta geologi permukaan itu kita bisa menentukan lokasi dengan mudah, menentukan lokasi pembangunan, pembuatan jalan, atau pembuatan lapangan terbang gitu. Yang kemudian adalah peta singkapan, merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini tuh memberi informasi, jadi pada bidang konstruksi memberikan kemudahan, yaitu memberikan informasi berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturnya. Jadi lengkap banget dikasih tahu buat lokasi pengeboran batuan sama sifat batuan dan kondisi strukturnya. Peta singkapan ini juga berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tersebut. Lanjut ke peta ikhtisar geologis, merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap. Jadi dalam dunia konstruksi itu memberikan kemudahan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang selanjutnya ada peta struktur, merupakan peta yang memiliki garis-garis kedalaman. Jadi dalam dunia konstruksi itu memudahkan untuk membaca peta karena punya garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya ada peta isopatch, yaitu peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Jadi peta ini dalam dunia konstruksi memberikan kemudahan konfigurasi struktural. Selanjutnya ada peta fotogeologi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Jadi peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ini memudahkan juga di dunia sipil, di bidang konstruksi. Jadi kita bisa ngebaca peta dari atas gitu, dari keadaan dari udara secara langsung gitu dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada peta hidrogeologi, yaitu peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Jadi dengan peta ini memberikan kemudahan di bidang konstruksi, yaitu kita bisa tahu lapisan kedap air dan lapisan yang tidak kedap air. Jadi memberikan kemudahan di kondisi air. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Oke, jadi proses terbentuknya batuan itu bisa digambarkan seperti ini. Kira-kira hal penting yang perlu di-highlight adalah batuan itu terbentuk dari perut bumi, dari magma. Nah, magma ini sendiri itu bisa mengalami kristalisasi, kemudian membentuk satu batuan beku. Nah, batuan beku itu bisa mengalami pelapukan, bisa terjadi perpindahan karena posisi air dan angin, membentuk sedimentasi, lalu sedimen ini bisa mengalami proses pemadatan dan akan membentuk batuan sedimen, dan batuan sedimen itu bisa terkubur
karena tekanan atau suhu membentuk batuan metamorf, dan batuan metamorf akan mencair atau meleleh kembali membentuk magma. Nah, untuk siklusnya kira-kira seperti ini. Jadi dimulai dari sini, perlu diketahui sumber utama batuan itu magma. Jadi batuan itu berasal dari magma. Magma akan membentuk produk berupa batuan beku, berupa igneous rock. Karena magma ini mengalami kristalisasi, jadi magma mengalami kristalisasi membentuk batuan beku. Nah, pada batuan beku sendiri ini terjadi perpindahan posisi, atau bisa terjadi pelapukan, bisa terjadi erosi. Jadi perpindahan posisi ini bisa terjadi karena angin atau air, gitu. Nah, ketika batuan beku ini mengalami proses secara terus-menerus gitu, terlalu sering mengalami ketiga proses ini, transportation, erosion, atau weathering gitu. Jadi akan menghasilkan produk yang semakin kecil dan semakin halus kalau dilogikakan. Jadi akan menghasilkan produk berupa sedimen atau endapan. Nah, pada sedimen atau endapan ini bisa terjadi proses kristalisasi, sementasi, dan pemadatan dengan tekanan yang tinggi, sehingga dari sedimen-sedimen ini menghasilkan lapisan-lapisan batuan yang dinamakan batuan sedimen. Nah, pada batuan sedimen sendiri itu juga bisa kembali mengalami pelapukan dan kembali menghasilkan sedimen. Atau batuan sedimen itu bisa bermetamorf akibat suhu dan tekanan yang sangat tinggi menjadi batuan metamorf. Batuan beku pun jika tidak mengalami pelapukan akan membentuk batuan metamorf. Gitu. Jadi dari sedimen mengalami kristalisasi, sementasi, dan pemadatan bisa menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini bisa mengalami pelapukan kembali dan kembali menghasilkan sedimen. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan batuan sedimen tidak mengalami pelapukan, berarti dia mengalami metamorfos gitu ya, dan menghasilkan batuan metamorf. Nah, batuan metamorf sendiri ini bisa juga mengalami pelapukan dan menghasilkan sedimen kembali, atau jika tidak, batuan metamorf ini akan meleleh membentuk magma. Jadi dapat disimpulkan, ditarik makna bahwa sedimen itu tuh bisa terbentuk dari batuan sedimen, dari batuan metamorf, dan batuan beku gitu. Nah, seperti itulah kira-kira proses terbentuknya batuan. Jenis batuan itu seperti dari tadi siklus kita tahu ada batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari proses pembekuan atau pendinginan magma. Batuan ini tuh dapat terbentuk di kerak bumi. Ketika magma yang telah berubah menjadi lava mencapai permukaan bumi melalui proses vulkanisme, kemudian mengalami pembekuan, batuan ini tuh bisa terbentuk di mantel bumi, tepatnya di kamar magma, atau di celah-celah antara lapisan dalam bumi ketika magma mengalami proses pembekuan di dalam bumi atau tidak mencapai permukaan bumi. Batuan beku memiliki butiran-butiran kristal yang terlihat jelas kecuali pada batuan beku luar yang tidak mengandung butiran kristal. Selanjutnya ada batuan sedimen. Jadi batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses pemadatan endapan yang dibawa oleh air dan angin, seperti yang tadi sudah dijelaskan di siklus ya. Jadi proses tersebut diawali dengan hancurnya atau lepasnya material batuan yang biasanya batuan beku karena proses pelapukan. Material-material batuan kecil hasil pelapukan tersebut tererosi melalui perantara dingin dan air. Nah, material tersebut akan diam di satu tempat, tertumpuk dengan material-material lain dan mengendap dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengalami proses litifikasi atau pembatuan. Nah, batuan sedimen sendiri memiliki tekstur bermacam-macam dan biasanya dia memiliki warna yang cerah. Yang ketiga yaitu batuan metamorf. Jadi batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu dan tekanan yang ekstrim yang terjadi pada batuan asal, sehingga batuan tersebut akan mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk batuan. Suhu yang ekstrim biasanya pada keadaan ketika batuan asal berada dekat magma panas di sekitar kamar magma atau batuan intrusif. Seperti itu. Selain itu, batuan akan mengalami proses metamorfosis ketika berada di kedalaman besar di bawah permukaan bumi, mengalami suhu yang tinggi, dan juga mengalami tekanan yang besar yang disebabkan oleh berat yang sangat besar dan lapisan-lapisan batuan yang berada di atasnya. Selanjutnya adalah mineral yang terkandung dalam ketiga batuan tersebut. Yang pertama ada mineral dari batuan beku. Yang pertama itu ada olivine, ini berwarna hijau, olive gitu ya. Terus ada feldspar dan ada mica. Selanjutnya pada batuan beku terkandung mineral kuarsa dan piroxen.
Selanjutnya, untuk mineral yang terkandung dalam batuan sedimen, yang pertama itu ada kalsit. Maaf kalau nggak kelihatan keterangan gambarnya. Seperti ini kalsit, kemudian ada aragonit, kemudian ada glaukonit, kemudian ada kaulinit. Untuk mineral pada batuan metamorf, sama kayak batuan beku ya, ada kuarsa, ada feldspar, ada mika, namun yang berbeda di sini ada mineral karbonat dan ada mineral lempung. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Oke, jadi proses pelapukan batuan itu dibagi menjadi dua, yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimiawi. Jadi pelapukan mekanis adalah proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan adanya pengaruh faktor fisik dari batuan tersebut. Pelapukan secara mekanis itu dapat disebabkan oleh yang pertama ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu. Jadi suhu itu kan bisa naik, bisa turun. Nah, itu bisa mengakibatkan perubahan fisik pada batuan. Yang kedua itu masuknya air ke dalam celah retakan, kemudian air tersebut akan membeku dan mengerubung, mengembang gitu ya. Yang ketiga, adanya perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angin, aliran air. Dan yang keempat, akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya menimbulkan retakan-retakan pada batuan yang akan berakibat pada fisik dari batuan tersebut. Terlihat gitu, bisa dilihat. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimia merupakan proses pelapukan yang diakibatkan oleh perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan melalui reaksi tertentu. Nah, dalam pelapukan kimia ini, reaksi yang terjadi pada proses pelapukan batuan dibagi menjadi 3 macam reaksi, yaitu solution, hidrolisis, dan oksidasi. Kalau hidrolisis itu proses penguraian air atas unsur-unsur menjadi ion-ion yang bersifat positif dan negatif. Kalau oksidasi yaitu proses pengikatan besi, dan karbonasi yaitu proses pelapukan batuan yang disebabkan oleh adanya karbon dioksida. Nah, jenis-jenis tanah yang terbentuk itu diantaranya ada pertama tanah aluvial. Jadi tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua ada tanah andosol. Jadi tanah andosol sendiri itu sering disebut sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu-abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur sering disebut sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Selanjutnya ada tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Next, ada tanah gambut. Tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna, sudah dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada tanah grumsol. Tanah grumsol adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Selanjutnya ada tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Selanjutnya ada tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya tuh jadi semakin rendah. Yang selanjutnya, yang terakhir ada tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Mungkin sekian saja dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.